Lah cah iki ya pengen sekolah, enjohmu apa? Aduh ya Allah, sedih waktu itu kayak gitu. Terus ada yang bilang lagi, ada saudara nih lain hari datang, saya duduk di sono di pojokan. Pas lagi apa saya lupa, ketoke saya tuh mau mandi apa ya. Cah kok ngene iki arep sekolah, enjohmu apa? Kau kayu langkah demi langkah di atas kursi rodaku, ku jalani hari aku lupa yang sepi dengan sabar hati. Ya Rabbi, kuatkan hatiku, tempuhi segala yang kau beri. Nggak kuasa ya. Aku cuma nggak bisa jalan. Ya Allah, kula nyuwun pripun caranya saya bisa hidup dalam kehidupan, bukan hidup dalam kematian. Banyak orang yang mengira bahwa saya kuliah tinggi. Beberapa orang ini nggak percaya kalau saya tidak kuliah, tidak sekolah. Ngapusi kowe Mbak Saestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pecah Telur. Kita kembali lagi dalam sesi Guayeng. Saya bersama orang-orang istimewa. Nah, ini saya kenalkan satu-satu. Di sebelah kiri saya ini ada Ustadz Amro, Masya Allah. Jadi tema kita hari ini adalah walaupun kita itu mungkin kita semua penuh keterbatasan di bidang masing-masing gitu, Ustadz ya. Cuma orang-orang hebat yang kita hadirkan ini telah mendobrak keterbatasannya sehingga menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Ustadz Amro ini seorang penulis, beliau banyak menulis buku. Salah satunya itu menulis buku yang ini, yang kebetulan hari ini mensponsori acara kita, yaitu Mendobrak Keterbatasan. Di sebelah kanan saya ada Ibu siapa? Titi Isnani. Ibu Titi Isnani. Ibu Titi Isnani juga dilahirkan dengan keterbatasan. Nanti kita tanya-tanya. Tapi beliau juga punya prestasi. Prestasinya apa? Beliau itu mendirikan sekolah PAUD inklusif, betul itu, seperti itu ya. Ya. Walaupun juga kadang-kadang ini sebuah balas dendam katanya. Karena dulu itu beliau itu mau sekolah nggak keturutan. Nah, akhirnya malah beliau mendirikan sekolahan. Ini luar biasa, teman-teman. Semoga kita belajar lah. Kita sedang ada di lereng Merapi, di Boyolali. Ini kita di halaman sekolahnya Ibu, di PAUD Tersenyum. PAUD Inklusi Tersenyum. Nanti kita tanya-tanya gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan coba bersama tamu spesial kita ini. Ini di sebelah kiri saya ada Ustadz Amro. Ustadz Amro gimana? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Teman-teman yang belum memiliki bukunya Ustadz Amro Mendobrak Keterbatasan, nanti bisa cek link di deskripsi. Buku yang sangat rekomendasi, insya Allah cocok bagi kita yang sedang di bawah, sedang terpuruk, mungkin butuh spirit, butuh bacaan yang sangat bermanfaat, nanti bisa memiliki buku beliau. Dari kisah nyata beliau ditulis menjadi sebuah buku. Begitu. Baik, kita langsung saja. Nanti saya akan, formatnya kita bertiga teman-teman. Nanti Ustadz Amro juga akan membantu saya menjadi host, mewawancari Ibu Titi yang menjadi narasumber kita hari ini. Ibu Titi, Ibu Titi, apa yang terjadi pada Ibu, kalau boleh tahu ini? Ya, dulu waktu kecil menurut cerita, orang tua saya kan bapak ngajar di tetangga desa, simbok saya waktu itu jualan buah dan sayur di pasar, jadinya beliau harus berangkat pagi-pagi, terus saya dititipkan di tetangga. Terus menurut cerita saya jatuh dari gendongan, terus dengklak ke belakang, patah tulang belakang, kemudian menjadi disposisi tulang belakang. Mungkin zaman sekarang nyebutnya ya patah tulang belakang, menyebabkan terhambatnya sensorik gerak, sensorik rasa, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sensorik rasa saya alhamdulillah masih ada.
Jadi waktu ibu jualan itu Ya, digendong. saya digendong sama tetangga. Oh, digendong tetangga. Jadi Simbok jam 3 pagi pergi ke pasar, saya dititipkan ke tetangga, bapak saya ngajar. Gitu. Kak saya waktu itu sekolah, jadinya saya di rumah sama tetangga itu. Terus akhirnya jatuh. Jatuh. Deglak ke belakang Deglak gitu. ke belakang. Oh, Masya Allah. Jadi perhatian untuk ibu-ibu mungkin kalau gendong anaknya, jariin itu Agak harus tinggi. ya, agak tinggi. Oh iya, itu mungkin jaraknya agak bawah gitu nggih. Barangkali seperti itu. Kepala atau bagian tulang belakang yang cedera? Bagian tulang belakang, Ustadz. Jadinya yang di pinggang, di tulang ekor ini mulai disposisi itu dari tulang ekor. Jadinya sudah tidak lurus seperti pada umumnya. Iya, mesele bahasanya ya, Mesle, bahasa barangkali mesele. ya. Tapi kepala aman gitu kan? Kepala alhamdulillah masih normal. Jadinya dari patahan tulang belakang itu membuat tulang iga saya masuk ke dalam. Terus tulang punggung saya yang di belakang, yang di sebelah kiri itu menjorok ke belakang. Jadi tulang iga masuk ke dalam, menjorok ke tulang belakang. Punggung yang belakang itu jadinya skoliosisnya itu menjadi yang, kalau sekarang mungkin kalau dihitung sudah sekitar 70%-an. Karena begitu saya tidur, ini saya dari bawah itu sudah sangat bengkok gitu. Oke. Susah membayangkan. Aku nggak kebayang maksudnya gitu, tulang-tulangnya tidak kebayang. Tapi maksudnya berarti lumayan parah ya, maksudnya nggak dipijet nih sembuh atau enggak ada upaya seperti itu waktu itu? Zaman dulu itu belum ada dokter. Jadi pas Tahun berapa itu? saya lahir 76. Udah lama sekali Udah ya? lama sekali. Zaman itu belum ada dokter, yang ada di sini adanya mantri. Oh, nggih. Waktu itu saya disontek sama mantri. Jadinya bikin parah, semakin parah. Dan parahnya lagi, menurut cerita, Simbok dikasih tahu itu setelah beberapa hari kemudian. Gitu. Setelah itu akhirnya saya dibawa ke dukun, tukang urut, kayak gitu-gitu. Jadi nggak langsung dikasih tahu ya, Bu ya? Enggak dikasih tahu. Dan setelah jatuh saya itu, Mbak yang ngomong itu pergi. Sampai sekarang pun saya belum tahu wajahnya kayak apa, itu belum tahu. Oh, Masya Allah. Belum pernah ketemu. Masih kecil. Karena saya masih 9 bulan waktu itu, katanya. Bu, saya mau tanya, Ibu marah nggak sama yang pembantu itu? Enggak. Enggak marah? Enggak, sekarang enggak. Tapi dulu sempat marah? Kalau dulu bukan marah, tapi sedih. Sedihnya kenapa itu saya gitu. Kenapa harus saya? Tapi setelah saya belajar tentang manajemen hati, saya sudah bisa menerima. Oh ya sudah, karena memang jalan ini yang harus saya lalui. Nanti kita tanya tentang manajemen hati. Iya. Ustadz Amru juga tulang belakang ya? Yang Patah di lumbar. Oh beda, bukan tulang belakang. Jadi tulang belakang itu bagian bawah. Kan ada 3 bagian tulang belakang. Ada torakal, cervical, sama lumbar. Kalau Ibu tadi tulang belakang apa? Saya tahu kalau tulang belakang saya bengkok itu belum lama. Begitu saya sakit kan di foto ronsen kan, oh ternyata tulang belakang saya itu sudah separah itu gitu. Dulu ngertinya ya cuma tulang belakang saya yang patah gitu. Jadinya, tapi bagian bawah, tengah, atas nggak tahu? Bagian bawah juga? Jadi nek saya demok, saya saya pegang itu ki. Jadi di atas pinggang, di apa ya, yang mulai bengkok itu tuh sekitar 3 cm dari pinggang. Melungker gitu. Melungker. Jadi ini anu lho, Ustaz. Lurus kan langsung belok gitu. Tapi nggak patah gini ya? Betul. Berarti nek mboten patah apa ya, cedera mungkin ya, lebih spesifiknya mungkin cedera ya. Kalau patah kan mungkin jadi paraplegi. Kalau paraplegi itu kan berarti nuwun sewu kayak Ustadz kan barangkali dari pinggang ke bawah sudah tidak berasa, tapi kalau saya masih berasa semua. Oh, kalau saat patah? Patah itu jadi sensorik motoriknya sudah nggak bisa difungsikan. Jadi motoriknya itu menggerakkan, sensorik itu terasa. Saya udah nggak terasa. Jadi ini nggak terasa tadi ya? Nggak terasa. Biasanya ini masih terasa. Masih terasa, tapi di posisi gitu ya? Disposisi semua. Jadi hampir seluruh badan saya itu sangat disposisi. Jadi tangan saya sudah lemah satu,
hampir semua. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Itu sejak kecil atau saat ini disposisinya itu? Sejak saat kecil. Sejak saat itu ya, sejak saat jatuh itu. Jadi setelah jatuh itu kan saya dibawa ke tukang-tukang urut. Ternyata setelah saya analisa sendiri, itu dibawa ke tukang urut itu bukannya semakin sembuh, tapi semakin memperparah kondisi tulang. Karena kan diurut, ditarik, dibegitu-begitukan, sakit pakai banget. Dan setelah diurut itu bukannya semakin nyaman, tapi semakin sakit. Tapi ibu sudah keinget terasa sakit itu? Masih teringat, iya. Berarti sudah agak gede ya? Jadi saya selesai bercengkrama dengan para dukun. Jadi saya naik sama para dukun itu nuwun sewu, dukun urut ya. Waktu itu saya sangat kayak trauma gitu ya. Jadi saya selesai urut itu sekitar, saya udah gede, kakak saya itu udah SMA, sekitar umur 17-18. Selesai. Jadi urut yang itu. terakhir saya bilang sama bapak pangapunten, kula mboten purun diurut malih. Padahal waktu itu tukang urutnya sudah datang. Jadi saya tolak. Meh diobat kayak apapun saya sudah nggak bisa sembuh, saya bilang gitu. Berarti sejak kecil sampai 17 dewasa tahun. itu Terus diurut, terus dibawa kemana, orang bilang A dituruti A, anggere bapak kali sih mbok nonton sapi, pasti besok saya dibawa pergi kayak gitu. Nonton sapi itu maksudnya Nonton jual sapi? didal. Masya Allah gitu Iya. ya. Jadi pengobatan saya itu sudah sangat luar biasa, menghabiskan barangkali beratus juta nek hitungan zaman sekarang ya. Jadi saya sudah capek, saya malu, terus ya mungkin ada salah satu oknum dukun yang saya nyebutnya dukun aja, yang maksudnya apa ya saya sebutnya ya, jadi kayak pelecehan gitulah. Jadi saya sudah sejak saat itu sampun, saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau. Sampai sekarang misalnya saya diurut, saya harus tahu betul siapa yang ngurut, punya basic atau enggak kayak gitu. Saya sangat trauma, jadinya udah nggak mau lagi. Mohon maaf Bu Titi, maksudnya kan ibu kondisinya ya seperti ini. Maksudnya saya mau menegaskan pelecehan tadi seperti apa maksudnya? Maksudnya ya dipegang-pegang atau seperti apa? Iya kan nek dukun itu kan megang-megang, dan megangnya itu mijitnya pilih-pilih. Mijitnya itu aneh, yang terakhir itu aneh. Jadi uang mijiti kalih uang nyekel dengan syahwat itu kan beda nih. Kelihatan, iya. Saya sudah mulai gede, saya sudah mulai besar, jadi saya sudah paham iki dipijet tenanan, terapi tenanan atau ada maksud lain gitu. Dan waktu itu saya ingat banget, syaratnya saya harus di kamar sendiri. Dan tidak boleh ditunggui orang tua. Memang aneh itu ya. Dan di era itu, di zaman-zaman itu, ternyata setelah saya bertemu banyak orang, ternyata banyak yang mengalami hal kayak gitu. Itu di tahun berapa, Mbak? Sekitar tahun berapa ya Ustadz ya, saya lupa. 19 berapa ya, saya lupa. Umur pas umur berapa? 17 tahun sekitar tadi. 16-17, karena terakhir saya nggak mau itu sekitar umur 17, benar-benar saya nggak mau. Nggak mau lah, trauma sama iya, sangat. tukang urut ya. Iya, sangat. Apalagi rata-rata tukang urut yang datang itu pria. Jadinya saya sangat ngeri pakai banget. Jadi ibu lebih ke trauma karena penyembuhannya yang susah, atau lebih karena ngeri tadi karena pelecehan? Trauma dengan pelecehannya itu. Pelecehannya ya yang bikin trauma ya. Jadi sejak saat itu misal saya dibawa ke rumah sakit, saya udah ngeri duluan. Udah ngeri. Tapi pengobatan secara medis ketika itu belum dilakukan. Pengobatan secara medis setelah itu ada, tapi tidak berlaku lama, karena waktu itu bapak saya juga harus membiayai 2 orang saudara saya yang membutuhkan biaya besar. Akhirnya kita alhamdulillah naik ke gelem diobatke gitu kan. Akhirnya, nah ini pendapat saya loh ya. Jadi malah bisa fokus untuk pembiayaan kakak adik saya. Gitu. Alhamdulillah. Terus kemudian ibu gimana? Dulu katanya pengen sekolah ya? Iya.
Jadi waktu teman-teman apa namanya teman-teman sebaya saya sekolah kan sering pada main ke rumah. Ada yang didaftar ke, ada yang bilang aku dia ini ditukar ke sepatu sih mbak, gitu. Terus dia ini aku ditukar ke seragam, ya Allah kapan aku ditukar ke seragam. Lah waktu itu adik saya kan dibelikan sepatu baru nih. Wah, adiknya di sini. Dengan senangnya saya mencoba sepatu baru itu dengan duduk jangan tak pakai, wah apik yo sikilku nganggo sepatu gitu. Lah bapak datang, gue ya pengen tukar ke sepatu. Waktu itu masa kecil kan ya, jadi hawanya pengen sekolah itu masya Allah, ih gitu loh, ih. Iya, gitu. memang anak kecil gitu ya. Terus saya nembung sama bapak kapan saya daftar ke sekolah gitu kan. Kok saya lagi tak golek kabar, nunggu kabar begitu terus jawabannya selalu seperti itu. Sampai saya seminggu sakit sehari sembuh, seminggu sakit sehari sembuh, terus dan terus seperti itu. Sampai beberapa tahun saya mengalami hal itu. Sakitnya sakit nggak tahu Pak. Jadi saya itu kayak nggak bisa apa-apa, jadinya sakit. Sakit itu ya mutah terus, dikasih asupan apapun mutah. Tapi hawannya pengen maang kayak gitu. Terus waktu itu simbok di rumah. Jadi di kamar beda gitu ya. Saya diajak maam di Junjung Bapak. Nek waktu itu jenenge di apa ya? Di Bopong ojo, Bopong bayi lah gitu. Iya. Terus ditanya, "Lah napa dek nangis?" Ya. Bapak bilang, "Jarine pengen sekolah." Lah simbok bilang lagi, "Lah jare pengen sekolah kok ndak nangis." Ya gitu. Ya, akhirnya saya tidak tahu bagaimana ceritanya waktu itu. Terus beberapa lama kemudian saya sembuh nih. Malam-malam waktu itu ini belum ada lampu nih waktu itu, masih ada apa namanya tindir-tindir itu. Setiap malam kita ada beberapa saudari yang ngumpul. Simbah saya waktu itu datang, apa namanya nyoroti satu-satu putune gitu kan, ke sekolah. Aku juga pengen sekolah. Lah cah iki ya pengen sekolah, enjohmu apa? Aduh ya Allah, sedih waktu itu kayak gitu. Terus ada yang bilang lagi, ada saudara nih lain hari datang, saya duduk di sono di pojokan. Pas lagi apa saya lupa, ketoke saya tuh mau mandi apa ya. Cah kok ngene iki arep sekolah, enjohmu apa gitu. Enjohmu apa itu apa sih? Bisamu apa? Oh, gitu. Kan aku nggak bisa jalan toh. Oh. Lah nek arep sekolah ki enjohmu apa kayak gitu. Jadi itu yang bilang siapa, Ibu? Bule. Bule. Bule jangan bilang gitu, Bule. Ya, waktu itu. Jadi bisa jadi cerita-cerita banyak. Terus di zaman-zaman itu teman-teman kan sering datang ke rumah nih, temannya kakak, temannya adik. Ya Allah, betapa pengennya aku sekolah, ya Allah, sampai yang di sini di ubun-ubun, masya Allah. Setiap sore murid-murid bapak itu pada datang, bahkan ada yang nginep. Terus suatu ketika kan, jadi di sini ada amben, di sini ada selah, yang sini amben lagi buat belajar teman-teman itu, yang di sini ada papan tulis. Lah saya terkapar di sini. Saya waktu itu nggak bisa apa-apa. Saya ngeliatin aja yang di sini belajar bendera merah putih, saya masih ingat banget. Terus begitu malam kan saya apalin, ini namanya nyuri-nyuri ya. Iya. Terus kalau ada PR juga saya minta PR, udah dikasih PR, udah belajarnya dari situ. Akhirnya saya bisa punya teman, maksudnya belajar berkomunikasi, belajar berteman dengan baik itu sama anak-anaknya itu. Anak-anak muridnya bapak yang kemain ke sini. Iya. Jangan pengen, ya Allah rasanya koyo apa, iso sekolah kayak gitu ya. Dan sampai sekarang belum pernah kesampaian. Tapi sudah bisa membuat sekolah. Tapi bisa, loh itu malah hebat loh. Nggak bisa sekolah tapi bisa bikin sekolah. Iya, alhamdulillah. Anak sekarang banyak yang sudah sekolah tapi nggak bisa bikin sekolah. Iya nggak? Iya Zat ya? Iya, seperti itu. Iya gitu. Nah dulu katanya juga didiskriminasi juga waktu kecil ya. Jadi pagi-pagi saya di rumah sendiri, ada beberapa teman sebaya yang main ke rumah. Waktu itu ada berapa orang ya, sekitar 4-5 orang. Saya tuh alhamdulillahnya tuh pinter keterampilan tangan. Saya tidak bermaksud sombong, cuma ya saya bersyukur ya. Jadi beberapa anak-anak itu nek datang ke rumah minta diajarin A, B, C, D, E, F, G. Harus disebutkan ya.
Misalnya mereka punya PR nih dari sekolahan, disuruh bikin tas kantong, disuruh bikin sulaman, itu saya bisa semua, alhamdulillah. Tangan berarti normal ya? Iya, untuk jari semua normal, cuma untuk yang ini ke sini lemah. Jadi yang ini, iya, yang ini dari bahu ke sini kecil, karena mungkin terdorong ya, jadinya ini fungsinya sudah sangat berkurang, tapi tidak mengurangi kalau gerak tangan. Gerak jari, iya, gerak jarinya alhamdulillah semua normal. Dan itu sangat membantu saya. Jadi mereka anak-anak itu datang ke rumah, minta diajarin, minta dikerjain tugas-tugasnya kayak gitu-gitu. Lah suatu hari ada teman yang datang nih. Ternyata kemarin orang tuanya tahu kalau main ke sini. Aku retak cedak-cedak karena nani kok, lah apa? Jarene si Mbak ndak ketularan kayak gitu. Akhirnya dia lama nggak main ke rumah gitu. Tapi setelah gede mereka datang, Mbak Nani aku minta maaf yo, dek ben aku nakali Mbak Nani. Iya, bikin kan, seneng ya. Iya kan memang kadang-kadang gitu. Ini sakitnya apa? Ini kadang-kadang takut apa ketularan. Padahal yang sakit itu kan nggak nulari. Gitu. Itulah pemahaman. Bukan penyakit menular, nggih. Jadinya itu salah satu hal yang harus saya sampaikan, kayak jadi menjadi sebuah satu misi bahwa ABK itu bukan penyakit yang menular kayak gitu. Karena anak berkebutuhan khusus itu kan ibaratnya sebuah anugerah yang memang harus dihadapi, ditemenin dan dicari solusi-solusinya kayak gitu. Nek sekarang loh ya, nek zaman dulu ya saya sedih toh, belum bisa mengungkapkan perasaan. Kalau menurut Mbak Titik, Mbak Nani, Titik, yang diskriminasi yang paling menurut kayak jelek di hati itu ada enggak? Ada. Suatu saat keluarga besar saya kumpul dan saya harus bersembunyi di kamar. Terus saat saya di rumah Simbah waktu itu, jadinya keluarga Simbah ngerti nah. Enggak, jadi mungkin mereka melindungi ya, tapi perasaan saya waktu itu begitu ada pas waktu lamaran kan keluarganya udah datang di rumah, Nani delik nasek neng kamar kayak gitu. Simbah ngendika begitu, itu masih sangat ada di kepala banget sampai sekarang. Nani delik neng kamar sik, engkau ndak ngerti gitu. Engkau ndak ngerti dari tamunya itu barangkali ya. Saya langsung digendong bule, dimasukkan ke kamar, ya sudah kayak gitu. Itu terus di sebuah acara-acara besar, di acara-acara keluarga, nek wong Jawa itu kan ada bibit, bebet, bobot ya. Jadi tetap saya ini dari keluarga besar. Keluarga besar itu keluarga yang anggota keluarganya banyak. Jadi waktu itu mungkin keluarga saya itu malu dengan adanya saya. Jadi setiap ada acara saya harus disembunyikan dulu kayak gitu. Itu yang membuat saya iki salahku opo gitu ya. Salahku opo aku ki ora pantas di keluarga ini gitu. Salahku ki sing endi gitu, selalu mencari jawaban atas pertanyaan, dan sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Tapi aku paham. mungkin hari ini juga berbeda dengan yang dulu mungkin. Barangkali pemahaman zaman dulu dengan zaman sekarang ini sangat jauh berbeda nih. Jadi ya itu salah satu misi saya untuk menyampaikan ke banyak orang itu kita tadi. mengkampanyekan. Iya, bahwasanya orang ABK itu bukan aib gitu ya, yang harus disembunyikan gitu ya. Dulu mungkin orang itu bisa menerima dirinya sendiri, keluarga itu bisa menerima. Cuma dalam konteks keluarga besar itu kayaknya kok harus disingkirkan disembunyikan. Tapi insya Allah sekarang sudah nggak ada. Nggak ada, nek saya nggak diajak ya saya ikut aja. Dulu gitu aja Bu dulu. Iya, nek dulu saya belum bisa kan, belum punya kursi roda, belum punya motor, gitu kan. Itu yang membatasi saya. Nek sekarang mereka berangkat, aku juga Berangkat aja. Nggak diajak, berangkat sendiri. Acara keluarga tahu-tahu hadir. Jadi ya gitu. Misal mereka nggak pergi, ya udah saya pergi sendiri. Oke, Ibu Nani, saya manggilnya jadi tadi Ibu Titik, sekarang Ibu Nani itu panggilan kecil ya? Panggilan kecil. Baik. Bagi Ibu Nani, pasti menjalani itu tidak mudah ya, menjalani seorang Ibu Nani kecil yang kemudian ibaratnya sudah diterima di keluarga. Cuma
mungkin masih ada rasa malu di keluarga. Dan itu mungkin juga belum seberapa. Ada nggak yang paling berat dijalani ketika hidup itu di fase apa, Ibu? Jadi waktu itu saya kan kayak merasakan mati dalam kehidupan. Mati dalam kehidupan. Hidup dalam kematian. Hidup dalam kematian. Iya. Wah, menarik ini kata-katanya. Gimana itu? Waktu itu saya tuh pintar loh bikin puisi, bikin cerpen. Ibu ini kata-katanya bagus loh. Iya, karena kan saya hidup nih ya, hidup. Secara fisik saya hidup, saya makan, minum, bisa ngobrol dengan semua orang, bisa membantu meskipun hal yang sangat sederhana dan kecil. Tapi saya merasa hidup saya itu hampa, nggak bisa kemana-mana, tidak dianggap ada. Terus suatu ketika saya tuh bikin sebuah lagu. Iki kok iso ngeri banget ya lagunya gitu kan. Sampai sekarang saya masih ingat lagu itu pengen saya jadikan sebuah lagu yang ada musiknya, yang bisa dinyanyikan. Tapi kok rasanya miris. Anggere saya melantunkan lagu itu tuh rasanya gondok pakai banget. Salah satu yang miris yang gimana? Apa itu lagunya? Saya juga penasaran lagunya gimana itu lagunya. Nanti barangkali ada produser langsung jadikan lagu ini. Malu saya. Ya gimana? Jangan malu-malu, Bu. Nanti yang lihat ini produser lagu ini. Boleh dinyanyiin? Boleh. Masya Allah, alhamdulillah. Ini perdana ini belum pernah dinyanyikan di layar kaca ini ya? Kalau di layar kaca belum. Tapi waktu itu saya pernah ikut kontes Putra Putri Boyolali. Puisi dan lagu saya itu saya nyanyikan dan saya bacakan. Terus menjadi sebuah poin, menambah poin menambah poin angka. Dan akhirnya saya menjadi juara 1 Lomba Putri Demokrasi Boyolali dulu. Alhamdulillah. Baik, ini jadi malah semakin penasaran. Moga. Boleh saya nyanyi? Iya, silakan. Gitu? Oh, enggak apa-apa. Apa perlu diiringi rebana atau musik atau gitar itu? Iya, ya Allah, bismillah. Ku kayu. Tapi saya ndredeg loh ini loh. Ku kayu, langkah demi langkah di atas kursi rodaku. Ku jalani hari. Aku lupa. Yang sepi dengan sabar hati. Ya Rabbi, kuatkan hatiku, tempuhi segala yang kau beri. Gak kuasa ya. Ya gitu. Tempuhi segala yang kau beri. Biar air mata jadi saksi segala perintihan hati. Biar semuanya menjauhi. Biar caci maki ku dapati. Saat hanya satu yang aku yakini, sementara di dunia ini. Itu kisah nyata itu loh. Kisah nyata. Jadi saya ngajar TPA. Saya berharap suatu saat saya nggak jalan lagi di kursi roda. Saya berharap Allah kasih kesempatan saya jalan, meskipun nanti di akhirat sana menjadi sebuah penyemangat buat diri saya sendiri. Dan caci maki, dijauhi itu benar-benar saya rasakan. Gitu. Terus suatu hari saya dengar sebuah cerita di radio. Oh iya, dia cuma nggak bisa jalan. Terus, ya Allah, saya ini masih hidup ya Allah. Tangan saya masih bisa bergerak loh ya Allah, gitu ya. Aku cuma nggak bisa jalan. Ya Allah, kula nyuwun pripun caranya saya bisa hidup dalam kehidupan, bukan hidup dalam kematian. Jadi sejak saat itu saya berusaha untuk membangkitkan emosi saya, berkisah di buku-buku yang apa yang saya rasakan itu saya tulis semua. Kayaknya meskipun waktu itu tulisan saya kayak cekeran maut. Masya Allah gitu. Nanti disusun lagi.
Dan sayangnya buku-buku itu saya Langsung. bakar. Saya takut diketahui oleh banyak orang karena ya saya mengalami apa-apa yang dituliskan, apa-apa yang dirasakan oleh sebagian besar disabilitas. Disembunyikan, dilecehkan, dijauhi, dicaci maki, dan seterusnya. Itu saya merasakan semua. Dan itu yang menjadi semangat saya untuk bagaimana cara menyadarkan orang tua yang punya anak ABK. Ayo anak-anaknya ini dilindungi bagaimana baiknya, jangan disimpan, kasih dia pendidikan. Misalnya dia punya kesempatan berpendidikan, secara tidak langsung orang tuanya sudah melindungi, mengantisipasi supaya tidak mendapatkan pelecehan, kayak gitu. Akhirnya kan dia tidak sendiri di rumah, karena rata-rata di rumah itu adalah tempat yang mungkin dikiranya para orang tua itu tempat yang paling aman. Ternyata itu juga tempat yang paling aman untuk orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik itu. Itu yang banyak diketahui banyak orang. Baik, Ibu kenapa dibakar ibunya, Bu? Bukunya? Bukunya. Kenapa dibakar? Jadi setiap saya mengalami hal-hal tidak baik itu selalu saya tulis. Setelah itu saya baca lagi, ya Allah nanti tidak dibaca orang tua saya takut orang tua saya menjadi gimana ya, sedih atau bagaimana, dan saya juga malu. Masalahnya itu sangat pribadi ya. Jadi apapun yang saya rasakan waktu itu tak tulis semua. Terus udah sak tumpuk gitu ya. Saya sering minta diberikan buku waktu itu. Buku semua sering habis, beli lagi habis, beli lagi. Dulu belajar nulisnya. Dalam Belajar nulisnya. belajar nulisnya ya itu Nyuri ilmu dari itu kan. bapaknya itu tadi ketika Iya. ngajar. Jadinya sak bentuk gitu ya, sak bentuk. Dan itu sampai sekarang masih ingat apa-apa yang ditulis terjadi. itu. Kalau yang ditulis sebagian besar Apa yang terjadi lupa. oh ya. Apa Maksudnya yang terjadi aja. iya masih terkenang gitu Masih ya terkenang. di memori. Tapi itu salah satu bentuk curhatnya seseorang. Kadang Iya. curhat seorang itu tidak bisa terungkap dengan kata-kata, Iya. hanya dengan tulisan, tapi sesuatu yang plong jadinya. Batin itu plong, wah bisa mengungkapkan sesuatu. Gitu, betul. Kayak nulis Kadang diary gitu ya nulisnya, Ustaz ya. kayak diary. Bapak, aku tuh sedih, aku tuh pengen sekolah, aku pengen punya teman banyak, aku pengen kesana gitu. Tak tulis semuanya. Makanya orang-orang yang mungkin dekat itu harusnya bisa memberikan luangan untuk bisa mendengarkan atau juga yang lainnya dari curhatan orang-orang yang kadang ya mengalami disabilitas. Tulisan yang lahir dari hati itu lebih enak dibaca. Oh gitu ya Ustaz ya. Iya, lebih bisa menyentuh. Ya. Kenapa? Karena lahir dari hati, tidak dibuat-buat. Kadang orang buat cerpen, buat kisah-kisah yang fiktif dan seterusnya itu kan ya beda dengan sesuatu yang kita rasakan. Kalau bukunya dari hati nggak Ustaz ini? Ya. Makanya harus dibeli. Harus dibeli. Cuman memang ya dulu mau saya buat bentuk cerita yang ya menggugah lah bahasanya, menggugah, dan kemudian bahasanya bahasa pilihan. Tapi tulisan ini saya tulis 3 hari. Jadi jadi belum sampai tingkat editing selesai ya. Kemudian saya serahkan ke penerbit. Masya Allah. Tapi insya Allah sudah diedit dengan baik oleh penerbit. Insya Allah walaupun penulisnya 3 hari tapi penuh makna dan arti. Dan juga mungkin teman-teman yang buku ini juga dilengkapi ini Ustaz ya, panduan tata cara bersuci dan sholat bagi orang yang sakit. Mungkin juga diperlukan ini Ustaz bagaimana cara kita bersuci, sholat gitu. Nah, saya kadang banyak orang-orang yang dalam kondisi keterbatasan itu malah kadang nggak sholat. Malah itu bahaya ya. Kondisi down itu harusnya semangat dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Nah, kadang banyak orang-orang yang karena ketidaktahuan ya itu tidak sholat atau bahkan mungkin toharoh juga tidak sesuai dengan tuntunan. Makanya kita buat juga
buku tata cara. panduan untuk sholat dan toharo. Saya tadi orang yang sedang jatuh, orang yang sedang di bawah itu harusnya sholat ya, bukan dengan meninggalkan sholat. Nah ini saya tanya nih Ibu Nani, cara bangkitnya gimana? Nah ketika hidup dalam kematian, mati dalam hidup tadi ya, benar ya? Itu cara bangkitnya gimana? Jadi saya kan setiap hari temannya radio nih Ustaz. Teman hidup saya adalah radio. Jadi waktu itu saya sering dengerin ceramah Aging. Kalau pagi kan ada MG pagi ya. Terus ada metode tahajud call. Saya punya HP pertama itu tahun 91 pas Merapi meletus. Kita sampai mengungsi. Itu ada seseorang yang memberikan donasi buat saya. Akhirnya donasi itu saya belikan HP dan saya ikut tahajud call waktu itu. Belum Android, Ustaz. Nggak ada Android waktu itu. Itu masih HP Nokia. Masih Nokia. Sebut merek ini. Itu ya. Terus kan waktu itu kan saya mau belajar ngaji, nggak bisa. Teman-teman kan belajar ngajinya di masjid ya. Tapi nggak tahu, alhamdulillah, masya Allah, saya sangat bersyukur. Mungkin dengan begini saya dilindungi olehnya ya. Saya tetap sholat iya, melakukan tahajud iya. Manajemen hatinya itu sangat sangat mengena buat saya waktu itu. Jadi akhirnya saya ikut manajemen hati itu, tiap hari saya dengerin. Terus waktu itu ada SMS, nasihat-nasihat kayak gitu-gitu. Tapi cukup berarti ya dulu radio itu berarti. Sangat. Ya? Karena waktu itu teman saya cuma radio itu. Belum punya TV. Ya Allah, saya itu kalau mau lihat TV harus digendong saudara saya ke tetangga. Tetangganya itu TV-nya masih hitam putih. Dan begitu saya pengen banget bisa dolan itu, saya ngerayu teman-teman. Aku pengen dolan rono, tak gendong gitu. Anggere konangan sama Pak Lek. Kage yang didendongi arek. Ya Allah. Waktu itu saya kan nggak bisa jalan pakai kursi roda. Saya ngesot ya. Saya pakai tikarnya itu tak dudukin. Jadi saya jalannya ngesot. Ini sampai tangan saya disposisi ini karena menahan berat badan saya. Jadi tumpuan. Iya, jadi tumpuan kan saya harus ngesot gitu ya. Pengen yang kebon gitu ya. Udah saya ke kebon lihat. Nah ini kan dulu waktu itu nggak ada telengsengan kayak gitu. Tunda-tundaan gitu. Iya, jadinya saya bisa turun, bisa naik gitu. Pas saya bosen di rumah, saya pergi ke kebun-kebun kayak gitu. Iki aku iso urip loh gitu loh. Iki aku masih bisa melakukan banyak hal loh gitu. Terus satu saat saya di rumah sendiri ngelihat pohon-pohon yang ada di kebun di samping-samping gitu. Ya Allah, kapan ya aku iso neng kebun tapi awakku resik gitu ya. Pengen banget. Nah waktu itu saya sakit. Ada tetangga datang, Mbak Nani, Mbak Koi kan pakai kursi roda gitu kan. Kursi roda bentuknya kayak apa, saya belum bisa bayangin kursi roda itu bentuknya kayak apa. Itu akhirnya saya minta sama si mbok saya, Mbok aku tumbasno kursi roda gitu. Jarine koncoku wong drajitan gak ana sing duwe gitu. Lah kursi roda ki lek tuku nang ndi? Itu. Terus si mbak kan mungkin ya iki lek tuku kursi roda ngendir kan piro juga nggak tahu ya. Akhirnya saya semakin bersemangat, aku kudu piye. Teman-teman belajar saya juga ikut belajar. Teman-teman ngerjain PR saya juga harus mengikuti mengerjakan PR dan seterusnya seperti itu. Akhirnya suatu hari waktu itu pagi-pagi Bapak sekolah seperti biasa, si mbak ke pasar seperti biasa, tapi saya sudah nggak di Malang lagi. Waktu itu usia saya mungkin sekitar berapa ya, 20-an lah. Remaja ini berarti ya. Saya pertama kali bikin surat. Waktu itu saya dengar dari BPR SPD Surakarta ada rehabilitasi sentrum. Waktu itu kepalanya masih Bapak Waslan Syekh. Mungkin sekarang beliau sudah meninggal. Jadi saya curhat di situ. Kirim surat itu? Kirim surat. Inisiatif sendiri? Iya. Karena saya pengen sebuah perubahan. Kok bisa? Maksudnya apa yang pemicunya? Saya pokoknya pengen sekolah. Yang ada di sini saya tuh cuma pengen sekolah dan sekolah. Pengen perubahan tadi juga ya? Iya. Karena kalau saya tidak melakukan,
aku gur ngene wae gitu. Tak wanek-wanek kayak gitu kan. Kirim surat. Iya, kirim surat. Bapak waktu itu yang saya ingat, Bapak, saya tidak bisa jalan. Saya pengen sekolah. Apakah saya masih bisa diterima gitu. Oke. Saya curhat banyak gitu ya. Saya nggak punya teman. Saya pengen pintar. Saya pengen melakukan banyak hal gitu. Habis itu, beberapa hari kemudian saya ditanya sama Bapak. Sing kirim surat neng dinas sosial sopo nih gitu. Itu ngirimnya Lewat apa ya ngirimnya? Lewat pos. Jadi saya kan teman-teman saya yang care sama saya itu sering ngajarin saya. Gitu. Waktu itu Lek Selamat namanya. Lek Selamat iki waktu itu sekolah di Musuk, di SMP Musuk. Kok di SMP Musuk? Di MTS gitu. Saya minta tolong sama dia. Lek Selamat, aku tolong iki kirim surat. Oh. Jadi perantara suratnya Lek Selamat itu. Terus Lek Selamat bilang, iki surat nggak sapa gitu kan, waktu itu tadinya cuma kantor pos kan. Terus akhirnya surat itu dikirimkan ke sana. Nah, ditanya sama Bapak, ternyata waktu itu juga pegawai pos itu tidak langsung datang ke rumah, jadi lewatnya dari desa ke desa gitu kan. Oke, ya. Sore-sore Bapak dipanggil ke sekretaris desa ngambil surat itu. Terus akhirnya sing kirim surat nang dinas sosial sapa nih, kula Pak, kaget kan. Kaget banget. Terus akhirnya saya dikasih jawaban Mbak Titi itu, Mbak Titi apa Mbak siapa saya lupa, pokoknya intinya manggil nama saya. Kami mengerti perasaan Anda. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah mendaftar ke dinas sosial setempat. Baru setelah itu orang tua saya bergerak. Itu akhirnya bapak saya ke dinas sosial, terus mencari perlengkapan kayak gitu-gitu, dan tidak lama kemudian saya dipanggil untuk belajar di LPK Loka Bina Karya. Terus belajar apa di RC itu? Di rehabilitasi sentrum itu saya belajar anyaman. Di awal saya pengen belajar jahit karena saya senang jahit ya. Berarti memang keterampilan yang diajarkan. Nggih, keterampilan karena saya tidak sekolah, jadinya waktu itu kan harusnya di sana ada keterampilan, ada pembekalan dulu 3 bulan. Untuk yang tidak sekolah itu harusnya ada pendidikan dulu 3 bulan. Tapi ndelala waktu itu kok saya bodoh banget karena pas mau dites gitu saya jatuh terus. Di RC pun saya mengalami hal-hal yang tidak baik gitu. Karena saya sangat lemah dan tidak punya kursi roda yang bisa saya bawa ke sekolahan. Itu jarak dari rumah berapa kilo kira? Kalau kan saya nginep di sana. Nginep. Ada asramanya, waktu itu asramanya di Manahan. Dari Manahan ke ke sekolahan ada antar jemput bis gitu. Lah kursi roda saya kan besar, jadi kayak gini, jadi tidak bisa dibawa ke sekolahan. Akhirnya waktu saya dites saya nggak bisa, mbok bagi pindah gitu ya. Nah arep jahit kue kudu iso mengoperasionalkan mesin. Lah kan kaki saya itu lemah semua, nggak bisa. Terus itu saya dimasukkan ke kelas anyaman yang tidak membutuhkan IQ banyak, yang tidak butuh kerja banyak, yang dibutuhkan adalah tangan. Gitu. Akhirnya saya di sana belajar sama Pak Katno namanya. Saya diajarin bikin keset, sulak, sapu dan seterusnya, segala macam keterampilan tangan. Tapi alhamdulillah saya bisa jahit. Oh, gimana akhirnya belajar jahitnya? Terus sama teman-teman inisiatifkan waktu itu, terus saya ditembung ke kursi roda di kantor, dipinjemin gitu ya. Terus sama teman-teman juga diajarin. Terus ngobelnya pakai tangan, kan pakai dinamo itu tuh. Nah tangan kiri saya yang mengendalikan kainnya, tangan kanan saya mengendalikan dinamonya. Gitu. Tapi agak susah mesti ini tangan satu ya, agak. Harusnya biasanya kan tangan 2 gini ya? Iya, saya pakai tangan 2 bisa, pakai tangan 1 bisa. Keterbatasan itu kadang mencari melampaui orang-orang normal. Oh, gitu ya tadi. Iya. Melampaui orang-orang normal dalam beberapa hal, termasuk tadi jahit. Orang normal nggak bisa jahit dengan tangan 1. Iya, nggak bisa. Tapi orang-orang karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu biasa. Oh, bisa ya jadi. Bisa. Itu di kelas itu saya kasih mesin jahit supaya saya bisa mengajari anak-anak kalau misalnya mau jahit. Itu. Nanti bisa dipraktekkan. Wah. Baik, nah ini kok kemudian mendirikan sekolah itu gimana ceritanya Ibu?
Iya, di tahun 2014 saya pulang tahun 2011 saya kerja dulu nih. Oh iya, ada kerja dulu ya. Dari Kerja sebagai apa ya, Ibu? sebagai penjahit, saya ikut desainer di Wih, Solo. berarti bukan hanya bisa aja ini, tapi Bisa, saya belum profesional ini ya. Profesional Alhamdulillah. penjahit. Alhamdulillah. Di apa itu kerjanya? Di rumah, jadi saya disewakan sebuah rumah. Oh. Di situ saya ikut desainer. Desainernya kebetulan waktu itu nggak bisa jahit. Beliau bisa mendesain baju-baju. Lah beliau yang mendesain, saya yang menjahit gitu. Dan Berarti hasilnya juga bagus ya. alhamdulillah. Padahal kalau ngikuti rancangan desainer itu Harus yang jahitannya susah. Sangat iya. rumit, Jahitannya iya. susah. Bukan yang umum-umum, Umumnya. agak bela-bela, tapi Iya, bisa ya. Bisa, alhamdulillah. Meskipun kadang-kadang satu baju saya kerjakan 3 hari. Oh. Itu karena sulit. Iya, gitu. Terus 2012 saya pulang. Karena waktu itu Kerjanya lama berarti ya, berapa tahun? 1,5 tahun. Oke. Iya. Di daerah Bagi Sukoharjo. Jadi saya di situ disewakan sebuah rumah. Saya tinggal di situ sendiri. Tapi sama tetangga saya baik, alhamdulillah. Kiwa Tengen gitu sering bantu. Tapi berarti bisa mandiri ya, Bisa, Ibu Nani ya? Bisa, alhamdulillah. Jadi setelah tadi belajar jahit, Iya. kemudian kerja sama orang, ini sudah bisa mandiri ya? Harusnya. Enggak, maksudnya yang dulu itu sudah bisa mandiri. Oh sudah. Artinya ke belakang. Dengan berbagai proses. Saya alhamdulillah melakukan apapun sendiri. Di rumah juga begitu sendiri. Saya Pas waktu sekolah kan masih dianu Ibu, masih iya sama Simbok lah iya, ibaratnya pas gitu. di LBK itu Di LBK ya. sama Simbok. Setelah itu sudah mandiri berarti. Setelah saya ke RC, lah itu saya sangat mandiri. Oh. Jadi kan fasilitasnya disesuaikan dengan kursi roda. Jadi saya bisa melakukan semuanya sendiri. Oke. Dan harus bisa sendiri karena memang di situ ditempa. Iya. Oke. Dan tidak boleh sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit ngerengek gitu, nggak ada ceritanya. Jadi nih misalnya kita punya kekurangan, kita punya kendala, kita ngeluhnya sama teman. Jadi teman-teman yang mencarikan solusi, ayo gitu. Dan gitu juga berlaku sama saya sama adik kelas. Jadi sebelumnya kan kakak kelas saya yang membantu mencarikan kursi roda, mencarikan pinjaman kursi roda kayak gitu-gitu. Waktu itu kan saya sempat operasi ya. Jadi di RC itu saya ada 2 program keterampilan dan rehab medik. Jadi waktu itu saya sempat, jadi kaki saya kan nggak bisa ditapakkan dulu. Terus saya ikut operasi itu di pinggang, lutut, dan di atas mata kaki. Jadi 1 kali operasi itu 3 tempat. Dan setelah operasi itu, alhamdulillah kaki saya bisa nginjek Bisa dinamo. napak ya. Jadi saya bisa Meski mengerjakan. belum apa namanya, belum bisa untuk jalan ya. Nggak bisa jalan tapi bisa nginjek dinamo. Iya. Sebenarnya dulu prediksi dokter Tunjung, kowe iso mlaku ning kowe kudu nganggo bris karo krek gitu. Lah waktu itu kaki saya yang satu ini sudah dioperasi, jatah pendidikan saya kan selesai. Dan saya tidak bisa menunggu lama di situ karena harus ada yang pengganti baru datang. Lah akhirnya saya pulang. Kowe nunggu operasi mesin kedua, kowe neng omah. Nanti kalau sudah ada panggilan kamu dipanggil gitu kan. Dan ternyata itu tidak terjadi. Panggilan kedua tidak terjadi. Enggak. Akhirnya saya tanya ke bidang rehab medik ya. Saya kirim surat ke sana, kenapa saya kok nggak dipanggil-panggil gitu kan. Jatah operasimu itu sudah diganti sama orang lain, jadi kamu nggak bisa mengikuti operasi lagi. Saya waktu itu sempat stres, down pakai banget. Iya, karena impian saya buat jalan itu nggak ada. Iya, terus saya pulang dari RC, saya down dulu, tapi tetap dikuatkan sama radio-radio dengan nasihat-nasihat radio. Ya, saya lebih tenang dengan radio gitu kan. Terus suatu ketika Simbok sakit, ada flek otak. Terus Simbok meninggal di tahun 99 kalau saya tidak salah ingat. Dan itu membuat yang saya takutkan itu terjadi. Apa itu? Aku kudu urip,
saiki pupung aku isih duwe wong tuwa, aku kudu belajar. Sesuk nek aku wis ora duwe wong tuwa, lah aku piye uripku gitu. Itu yang membuat saya semakin semangat. Saya memang benar ya, seorang difabel itu harus punya teman untuk menguatkan. Dan ternyata yang menguatkan saya itu ya radio itu. Bukan berbentuk fisik manusia. Karena begitu. Iya. Karena waktu dulu, ini sekarang udah beda ya. Karena waktu dulu memang pemahaman keluarga besar saya tentang disabilitas itu masih sangat sedikit. Jadi saya harus menguatkan diri saya sendiri. Yo saya yo belajar masak dedek geni, yo nget banyu dhewe, yo piye carane saya bisa hidup gitu. Apalagi dulu si Mbok itu jarang di rumah. Dan akhirnya benar, untungnya waktu itu saya sudah bisa pakai kursi roda begitu si Mbok nggak ada. Dan 1 tahun si Mbok nggak ada itu benar-benar saya mengalami fase berat. Saya harus berperan sebagai istri, sebagai wanita, sebagai nani yang masih ngedrop, sebagai warga negara ringin lare. Yo ngikuti kumpulan, arisan gitu itu harus saya lanjutkan. Ya resik resto omah dan sebagainya, umbah-umbah masak dan seterusnya. Alhamdulillah saya bisa melakukan. Dan ya Allah, ini ternyata pembelajarannya ini toh. Saya harus hidup gitu kan. Seandainya saya belum bisa hidup, saya akan jadi sampah loh. Gitu. Dan berat waktu itu. Waktu itu saya sering pergi ikut seminar gitu. Iki nek aku nang terus aku stres gitu. Nek saya duit gitu ya. Saya ke jalan besar itu nyegat angkot judulnya. Saya tuh pengen ikut seminar di area kota. Itu gimana kalau ke seminar? Lagi. Iya. Naik angkotnya gimana? Jadi saya naik angkot, saya berangkang. Saya taren dulu sama sopirnya. Pak, nek saya ikut boleh nggak? Gitu toh. Ada beberapa sopir yang boleh. Ada beberapa sopir walau rasa ngewe. Karena kan berat ya. Membawa saya sendiri, terus bawa kursi roda. Nggak apa-apa, nanti tak bayar 2 aku gitu. Gitu akhirnya. Itu yang pertama, nyegat angkot beberapa kali. Saya pernah nyegat angkot mau ke kota itu sampai 3 kali baru ada angkot yang mau. Gitu. Setelah itu, naik nyegat angkot jam itu sama sopir itu dengan tarif yang begitu, gitu. Udah paten. Udah gitu suatu ketika, nek saya mau ikut seminar lagi, Mas nyuwun nomornya boleh, kayak gitu. Bar ikut angkot biasa saya nyater. Harus nyater. Naik nyater kan saya harus punya uang lebih. Saya dapat uang itu dari usaha saya ngerajut. Saya bikin sepatu bayi, baju bayi, topi bayi dan seterusnya. Alhamdulillah bisa berputar. Alhamdulillah. Begitu saya ada duit lagi, iki pengen yang dineh iki. Gitu. Ikut seminar-seminar kayak gitu. Itu di sana banyak tuh seminar-seminar yang saya ikuti. Terus, paling seneng ikut seminar apa? Parenting. Parenting. Ya, saya senang ikut parenting. Saya tuh senang psikologi, makanya tetangga itu kalau punya masalah mereka seringnya datang ke saya. Kita gue iseng ngrungok ketok, tapi kan sudah membuat mereka lega. Gitu. Saya juga bisa lega, ikut bisa membantu mereka. Gitu. Terus masalah orang. Iya. Tapi lega loh ya. Saya punya masalah, tapi mendengarkan masalah mereka, saya ikut terselesaikan masalah. Kumpul sama orang yang sama-sama masalah itu kayak masalah kayak jadi apa ya, orang yang takut itu ketika ketemu orang takut jadi nggak takut. Terus saya senang lagi ikut di kajian TPA. Jadi ada metode-metode TPA yang saya ikuti, kan di situ banyak orang-orang baik ya, banyak ustadz-ustadz di situ. Nah itu saya senang kayak gitu-gitu. Akhirnya tahun berapa ya, 2009 saya sudah down pakai banget waktu itu. Saya bilang sama Bapak, saya pengen belajar ke DT. Waktu itu ada bimbingan muslimah Bandung. BIM, bimbingan intensif muslimah gitu. Dari Tauhid Bandung. Nggih. Oh, jauh 40 hari waktu itu. Saya nyuwun ini tok sekali, habis itu saya nggak mau minta apa-apa lagi. Dan benar, akhirnya waktu itu saya diikutkan ke sana dan sampai sekarang saya tidak minta apa-apa karena kecuali saya dikasih loh ya. Berapa lama? 40 hari. 40 hari itu sudah membuat saya menjadi apa ya? Oh iya, manusia itu harus hidup dan menghidupi orang lain.
Manusia itu harus bisa menghidupkan dirinya sendiri, biar tidak mati lagi meskipun dia hidup. Gitu. Harus bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, meskipun cuma sedikit. Gitu, kan. Tidak boleh menjadi sampah. Kalau menjadi sampah kan ibaratnya jangan menjadi sampah masyarakat. Habis itu saya juga diajari untuk bagaimana bisa hidup di akhirat dengan sehat, gitu-gitu. Hidup di akhirat dengan sehat. Iya. Memang ada yang nggak sehat di akhirat. Ada. Gitu ya? Ada. Orang sehat sekarang nuwun sewu jenengan sekarang sehat ya. Alhamdulillah. Belum sehat. tentu nanti di akhirat jenengan hidup sehat. Semoga sehat lah, Bu. Makanya gitu. Kita berusaha untuk menjadi Gimana tuh? Kok saya sehat nih katakanlah. Iya. Atau orang lain yang sehat kemudian kok jadi nggak sehat gimana di akhirat? Yang saya pahami sendiri ya. Saya mencoba memahami diri saya sendiri. Disebutkan sama Ustaz Amru. Jadi bahasanya iki pripun nggih? Sing saya pahami adalah orang yang sehat, yang diberi kemampuan untuk melakukan apapun tanpa batas, yang diberikan kesempatan Gusti Allah itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ternyata dilakukan untuk melakukan yang tidak baik. Akhirnya yang kesempatan kebaikan ini kan harusnya digunakan dengan kebaikan, malah dilakukan melenceng. Akhirnya kan nanti begitu di dunia mungkin dia seneng ya, bahagia gitu kan. Tapi begitu nanti dia meninggal, belum tentu dia sebahagia itu, belum tentu dia bisa merasakan indahnya hidup seperti itu. Nah itu kan berarti di akhirat dia tidak sehat. Nah saya pengennya, ini saya nggak sehat nih di dunia ya, saya pengen menikah. Sudah berproses waktu itu. Sudah ta'aruf gitu ya? Iya. Beliau seorang duda punya anak 1. Terus kami sudah berkisah nih, aku begini loh, kamu begitu gitu kan. Karena waktu itu saya pengalaman sudah ngopeni ponakan-ponakan saya kan, berarti aku iso ngomong gitu kan. Iya. Terus ternyata setelah begitu saya mau dikenalkan sama keluarganya, ibunya gitu waktu itu. Lah para nek wong wedok liya, wong wedok kaya ngono arep mbok openi. Itu yang ngomongnya Ki, ya Allah saya sedih banget ya Allah Gusti, sedih banget ya Allah gitu. Aku ki ya pengen iso berbakti loh gitu kan. Umur berapa itu, Bu? Setelah saya umur berapa ya? Sekitar 30-an. 30-an ya. 30-an. Terus setelah itu nggak pingin menikah lagi? Sampai sekarang sebenarnya masih pengen. Barangkali nanti yang melihat. Enggak, menikah sama saya itu sebuah perjuangan besar. Tidak semua orang yang mau menikah sama saya cuma manusia pilihan. Dan saya meyakini itu nanti adanya di akhirat. Karena tapi kemarin tuh ada kemarin menarik apa namanya yang bedah buku ke Simo itu yang kemarin saya ceritakan. Jadi istrinya itu dalam kondisi berat dan kemudian kanker otak itu sudah cukup ya, stadiumnya sudah 3 ya. Tapi di saat itu malah kemudian nikah di rumah sakit. Nikah di rumah sama siapa? Seseorang yang melihat bapaknya itu sering di masjid, nunggunya di masjid, bahkan juga sholat sunnah di masjid. Lihat nunggu siapa Pak? Nunggu anak saya sedang sakit gini-gini dan seterusnya. Dia malah kepengen mencari ladang pahala untuk ngurusi istri yang kondisi sakit itu. Tapi subhanallah dalam kondisi seperti itu, ya kemudian sampai kemudian dokter itu disuruh pulang, sudah ini pulang aja karena secara medis sudah angkat tangan. Ya, sampai di rumah kemudian kondisinya sudah pingsan, sadar lagi, baru kemudian dokter itu dulu sebelum pulang itu nasihatkan, nanti kalau ya sudah sampai di rumah, keinginan istrimu apa turuti aja, kepengennya buat rumah Quran. Sampai kemudian lahirlah rumah Quran dan kemudian punya cabang ratusan di seluruh Indonesia. Masya Allah. Itu bermula dari ini orang yang kanker stadium 3 kanker otak. Kalau secara medis sudah nggak lama hidupnya, tapi malah diopeni seorang laki-laki yang siap untuk ya ngurusi istri dalam kondisi yang berat. Iya gitu. Terus ya sudah hidup harus berjalan. Terus akhirnya 2013 saya dan teman-teman mengadakan HDI pertama di Boyolali. HDI itu Hari Disabilitas Internasional.
Ya, yang sebelumnya kami mendirikan FKDB namanya Forum Komunikasi Difabel Boyolali. Itu apa? Kalau maunya satu kabupaten yang dari per kecamatan itu disatukan. Berarti sebelumnya belum ada, Mbak? Belum ada. Berarti jenengan Saya yang yang mendirikan teman-teman. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah jalan. Alhamdulillah. Di HDI pertama diadakan kalau saya tidak salah ingat itu 2012. HDI pertama 2012 di Kridanggo, HDI kedua juga di Kridanggo, HDI keempat 2014 di Musok di sini. Dan di 2014 itu kami mendirikan sebuah sanggar namanya Sanggar Inklusi Tunas Harapan. Dan itu di salah satu kegiatan ada PAUD inklusi. PAUD inklusi itu menjawab sebuah kebutuhan yang ada di sini. Jadi banyak ABK anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah waktu itu. Ditolak sekolah iya, tidak punya pendidikan iya, tidak bisa mendaftar iya. Oh ya udah, yuk kita dirikan sebuah sekolah aja di sini. Kita menerima semua ABK, semua bentuk disabilitas, kita tampung di sini. Waktu itu sempat kita punya murid 24. ABK semua? Enggak, kita campur. Kan judulnya inklusi ya. Inklusi itu ada yang ini namanya inklusi. Ini jenengan semua bergabung di sini, ini namanya inklusi. Jenengan menerima saya bisa diterima di jenengan, itu inklusi namanya. Gitu. Kalau eksklusi kan kita pisah nih, jenengan nggak mau iya. ngobrol sama saya, itu nggak mau. Inklusi itu membaur gitu ya? Membaur ya, membaur. Inklusi itu jadi kita membaurkan. Karena waktu itu teman-teman ABK yang sudah kok teman-teman ABK ya, difabel dewasa. Difabel dewasa itu tidak bisa masuk di kalangan non ABK, non difabel dewasa. Karena Allah cah yang ngono cah gendeng kayak gitu-gitu. Pasti gitulah. Terus misalnya kita mau jagongan misalnya ya, ada difabel datang pasti dijauhi atau kalau nggak menjauh kayak gitu. Nah, niat saya adanya PAUD ini kita menanamkan empati dari kecil. Jadi harapan saya saat dari kecil ini disambungkan, dibaurkan, dikenalkan, begitu dia nanti dewasa dia akan sudah terbiasa. Jadi kita ini manusia biasa kok, cuma mungkin ceritanya aja yang beda. Kesempatan kita sama kok. Tapi bagaimana caranya kita mengajari anak-anak ABK ini untuk bisa mengejar kesetaraan kayak gitu. Banyak orang yang mengira bahwa saya kuliah tinggi. Beberapa orang ini nggak percaya kalau saya tidak kuliah, tidak sekolah. Ngapusi kowe Mbak Saestu. Jadi mereka nggak percaya. Kenapa mereka mengira seperti itu? Nggak tahu. Atau mungkin, smart ini, cerdas gitu ya. Tapi saya pikir. Jadi memang, saya melihat. Ya, ini saat Amru yang kenal sudah lama ya. Gimana Mbak Titi ini, itu punya kemampuan melebihi orang-orang kuliah, komunikasi yang baik, kemudian juga lobby yang baik, ya. Bahkan termasuk ide-ide yang cemerlang itu kan beliau muncul, ya. Itu melebihi anak kuliah. Orang nganggap wah udah kuliah, teredukasi gitu ya. Kalau PAUD ini itu biaya sendiri Bu ya, atau ada bantuan atau seperti apa? Alhamdulillah PAUD ini di awal pendirian bangunan ini didirikan oleh sedekah rombongan. Punyanya itu ya Ustaz Mas Sabtuari. Ya. Beliau malah belum pernah nengok ya. Beliau belum nengok, kita sudah pindah. Udah pindah sekarang? Sekolahnya yang pindah. Jadi kenapa pindah waktu itu karena ada ABK yang sangat geraknya itu sangat banyak, butuh ruang besar dan kita tidak mencakup. Akhirnya kita minta restu sama penggawa desa bagaimana baiknya, akhirnya kita dikasih tempat di balai desa. Untuk pembiayaan alhamdulillah waktu itu ada beberapa donaturnya itu lebih untuk kegiatan-kegiatan, misalnya untuk tali asih buat guru-guru yang ngajar. Paling enggak kan ya nek relawan tiap hari kan nggak mungkin ya. Relawan tiap hari itu jarang banget ya. Jadi event-event mungkin ya. Paling enggak kita ganti bensin lah harus ada gitu ya. Khususnya untuk itu. Kalau SPP waktu itu tidak pernah saya kenakan. Kemudian waktu setahun kemudian saya kenakan 25.000, tapi
dari anak untuk anak kembali, karena ABK dan non ABK itu pembelajarannya nggak boleh fiktif, nggak boleh yang teoritis, tapi harus yang nyata. Jadi kita kembalikan ke anak lagi gitu. Siap. Ya begitu alhamdulillah. Pengajarnya. Untuk pengajarnya yaitu sampai sekarang masih ada. Terus alhamdulillah dari desa alhamdulillah sudah dianggarkan untuk pengajar. Oh gitu. Alhamdulillah, meskipun 1 tahun diberikan 2 kali, tapi tetap kita bersyukur bahwa kita ini diakui oleh mereka. Diakui aja sudah seneng ya. Udah seneng banget. Kita ini ada loh gitu. Terus sekarang digunakan untuk TPQ ini ya tempatnya. Kalau sore iya. Oh. Jadi bangunan ini kan sebenarnya untuk bangunan sanggar Iya. di awal. Tapi begitu ada perkembangan kita butuh pendidikan, berarti ya udah kita gunakan untuk PAUD. Waktu itu pagi untuk PAUD, siang untuk teman-teman kalau ada yang mau belajar kegiatan, ada kan sanggar keterampilan dan terusnya sanggar terapi gitu. Terus untuk peningkatan ekonomi gitu-gitu itu kegiatan di Babel dewasa. Terus kalau sore untuk TPA. Alhamdulillah. Manfaat sekali ya tempat ini ya. Alhamdulillah. Dari sedekah rombongan itu memang buat saya luar biasa banget. Iya. Ya. Dulu kenal sedekah rombongan dari? Nggak tahu. Saya nggak tahu sampai sekarang yang mengirim sedekah rombongan itu siapa, saya nggak tahu sampai sekarang. Benar, Masya Allah. Waktu itu saya pulang dari temu santri, tiba-tiba di rumah ada tamu yang sudah nunggu dan saya ditanya, ini benar Mbak Titi Isnani? Inggih benar, katanya pengen membangun sebuah rumah. Iya, saya gitu. Saya nggak tahu sampai sekarang siapa, nggak tahu. Masya Allah. Saya nggak tahu. Masya Allah, nggih, luar biasa berarti. Kalau sekarang kegiatan Bu, saya agak sensitif nggak ya nih ya? Jadi kegiatan sehari-hari kayak income Ibu untuk hidup itu dari mana sekarang Ibu? Dari keluarga saya. Iya, alhamdulillah. Merajut Jadi masih. merajut masih. Saya jualan pulsa, jualan gas. Terus adik kakak saya yang dulu sudah sekolah dan disekolahkan, sekarang yang membiayai saya. Terus bunda itu saya kenal di DT. Bunda itu berarti bukan Ibu. Bukan. Jadi saya kenal di sana. Bunda, Mbak Isna ini kamu buka rekening ya, gitu waktu itu. Saya malu sebenarnya waktu itu ya. Berkali-kali beliau kirim ibaratnya buat saya gitu kan. Mbak Isna ini ayo kamu bikin, nanti biar Bunda tiap bulan bisa ngasih uang jajan, ibaratnya kayak gitu. Tiap bulan beliau SMS waktu itu. Begitu beliau sakit, lama kita nggak SMS, tapi ternyata diteruskan sampai sekarang. Beliau sudah meninggal dan alhamdulillah Diteruskan anak-anaknya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya bisa melakukan kegiatan didukung oleh beliau dan keluarga saya. Ditambah dari balai desa. Alhamdulillah. Saya yakin suatu hari saya harus membayar kacamata saya yang pecah. Saya tidak punya uang sama sekali untuk minta ke orang tua saya, sudah berjanji saya tidak akan minta. Tiba-tiba saya dapat WA sebuah foto rekening. Masya Allah, uang ini sejumlah yang harus saya bayarkan ke optik. Karena waktu itu saya jatuh, jadi kacamata saya harus diganti. Dan itu ya Allah, rezekiku itu tidak akan tertukar dan Allah pasti akan cukupkan. Jadi sekarang saya nggak pernah khawatir kalau misalnya saya nggak punya duit, besok Allah kasih. Nggak tahu dari mana, pasti besok Allah kasih sejumlah yang saya butuhkan. Kalau saya butuhnya dikit, ya Allah pasti ngasihnya dikit. Kalau nggak saya butuh banyak, pasti Allah kasihnya lebih. Gitu. Dan saya nggak boleh pelit, karena begitu anak-anak TPA membutuhkan apa-apa, ya saya harus mencukupi. Untuk TPA saya tidak pernah menarik tarif. Jadi ya sebisa mungkin saya tidak membebani anak-anak. Baik. Begitu, Terakhir Ibu Nani, Ya. impiannya apa? Impian di dunia atau mungkin bahkan impian di akhirat? Impian di dunia aja lah. Impian di dunia dulu. Impian di dunia, saya pengen mempunyai sebuah rumah. Rumah itu untuk saya kayak saya berharap punya panti jompo sendiri. Jadi teman-teman difabel yang tidak punya keluarga, kita bisa hidup di situ.
karena beberapa hari yang lalu ada difabel yang meninggal dan 5 hari baru ketahuan dia tidak punya teman di rumah itu. Ada keluarganya tapi tidak mau menerima dia, tidak mau ngopeni dia karena menjadi sebuah beban berat tersendiri saat orang normal bisa ngopeni difabel. Itu sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa, dan itu melalui orang-orang pilihan. Makanya saya pengen nggak tahu nanti mbah saya di tempat di sebuah rumah itu, mbah saya nanti pengen mempunyai sendiri, tapi yang jelas saya pengen banget punya rumah untuk saya di hari tua dan teman-teman saya yang tidak punya keluarga. Tidak semua orang difabel itu bisa menikah seperti Pak Ustadz Amru yang seberuntung punya Ustadz Evi, Masya Allah. Beruntung sekali nih. Saya pengen seperti itu di dunia. Di akhirat saya pengen hidup normal. Insya Allah. Artinya kalau saya hidup normal, saya pengennya masuk surga. Gitu ya. Pengen mengajak orang-orang, teman-teman disabilitas, ayo sadar yuk, sholat yuk. Tidak semua difabel itu mau sholat. Ayo gitu. Jadi kadang-kadang kalau misal ada pertemuan gitu, saya nggak mau sholat di jalan, nggak apa-apa. Sholat di emperan nggak apa-apa, yang penting saya melakukan. Saya bukan bermaksud riak, tapi saya mengajak, mencontoh ini sholat. Kadang memang riak, bukan riak ya, menampakkan amalan itu sesuatu yang perlu. Ya sholat jamaah ya, memang sholat jamaah itu harus ditampakkan. Ya, nggak bisa sholat jamaah kok sendiri-sendiri kan nggak bisa. Ya, haji juga demikian. Maka kadang amal-amal yang perlu ditampakkan untuk menarik orang lain agar mengikuti apa yang kita lakukan, ya nggak apa-apa. Bahkan itu sesuatu yang baik, meneruskan kebaikan pada orang lain. Oke, baik. Luar biasa. Dan memang kalau di dalam Al-Quran disebutkan, ya, ketika orang-orang yang melihat itu dijadikan buta Allah Ta'ala, maka mereka mengatakan, ya Allah, lima hasyartani ya'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau jadikan aku buta sementara dulu di dunia aku melihat. Ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ya. Dulu kamu ketika di dunia melihat tapi tidak bisa melihat, ya, ayat-ayat Allah Ta'ala. Mata tidak kamu gunakan, telinga tidak kamu gunakan untuk kebaikan, ya, sehingga kemudian Allah jadikan buta, Allah jadikan tuli dan lain sebagainya karena sikap dia terhadap, ya, kebenaran ketika masih hidup di dunia. Maka dari itu, ya, meski mungkin kita ini, ya, termasuk di antara orang-orang yang Allah ambil sebagian nikmatnya, semoga di akhirat nanti, ya, Allah jadikan kita sehat, normal, dan kemudian merasakan sebagaimana orang-orang yang merasakan hidup normal di dunia. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Ustadz Amru, terima kasih Bu Nani. Jadi pelajaran yang kita dapat bagi sore ini adalah Ibu Nani ini sangat menginginkan bisa berjalan, gitu ya. Sangat. Pak, dan beliau berharap minimal ketika tidak bisa jalan di dunia, nanti akan di akhirat akan dibangkitkan dalam kondisi berjalan. Dan itu betapa itu bagi kita yang mungkin kita bisa, bagi saya mungkin ya, atau bagi orang-orang yang normal, itu hal yang biasa mungkin Ibu ya. Jadi betapa kita ini dengan kumpul seperti ini akhirnya bisa merasakan nikmatnya. Masya Allah, alhamdulillah saya bisa berjalan, saya bisa kemana-mana. Dan semoga nanti juga ketika di akhirat saya juga tetap, kita yang normal itu juga dibangkitkan dalam kondisi yang sehat. Seperti harapan kita semua. Terima kasih teman-teman, itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang menyinggung, tersinggung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.